Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Kali ini kalian akan belajar IPS bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungannya dengan pokok bahasan keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai setelah belajar hari ini adalah, silahkan untuk dibaca sendiri anak-anak. Tetap kalian untuk jaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan ya. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah konektivitas antar ruang dan antar waktu. Pengertian tentang ruang. Apa itu ruang? Ruang adalah wadah yang meliputi darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ada 3 konsep ruang. Yang pertama adalah ruang absolut. Ini biasa digunakan di dalam menunjukkan letak astronomis suatu wilayah. Kemudian ruang relatif, ini bersifat fisik atau berhubungan dengan proses dan waktu. Misalnya tanah di perkotaan lebih mahal. Yang ketiga adalah ruang relasional. Ini berisi atau mencerminkan dirinya sendiri yang berhubungan dengan objek lain. Misalnya suasana kerja, suasana belajar kalian pada hari ini mencerminkan tentang atau dikenal dengan nama ruang relasional. Nah, bagaimana dengan waktu anak-anak? Nah, fenomena waktu ini dapat dilihat dari peristiwa siang dan malam, perbedaan waktu, pergerakan bulan, kemudian pergantian musim atau waktu yang akan datang kemarin maupun waktu sekarang. Ruang menjadi tempat interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, sedangkan pengertian interaksi itu sendiri dikenal dengan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Ada 3 konsep terjadinya interaksi antar wilayah atau faktor terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama adalah kesempatan antara, kedua saling melengkapi, dan yang ketiga kemudahan transfer. Kita jelaskan satu persatu apa itu saling melengkapi. Faktor yang pertama saling melengkapi atau komplementari. Itu diberikan contoh, misalnya ada wilayah A itu surplus sayuran, sedangkan wilayah B itu adalah surplus ikan. Terjadi interaksi antar wilayah apabila adanya perbedaan komoditas yang dihasilkan. Ini interaksi yang dilakukan itu bisa melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua adalah kesempatan antara atau dikenal dengan intervening opportunity. Ada wilayah A, wilayah B, dan wilayah C, di mana wilayah A dan B itu jaraknya lebih jauh, sedangkan wilayah C itu jaraknya lebih dekat. Maka masyarakat akan mengadakan interaksi atau membeli suatu barang apabila jaraknya lebih dekat, akan memilih jarak yang lebih dekat. Kemudian kemudahan transfer atau transferability. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Kita lanjutkan mengenai bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Anak-anak, ada 3 bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah mobilitas penduduk,
pergerakan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain. Kemudian kedua, komunikasi, interaksi dalam bentuk perpindahan gagasan dan informasi. Kemudian yang ketiga adalah transportasi. Ini interaksi dalam bentuk perpindahan barang atau energi dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, interaksi akan terjadi jika ongkos untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Setelah ini kalian silahkan untuk berdiskusi dengan teman-temannya, memberikan contoh. Kalian nanti cari contoh tentang interaksi antar ruang. 1, saling melengkapi. 2, kesempatan antara. 3, kemudahan transfer. Dan keempat, contoh untuk bentuk interaksi antar ruang. Kemudian untuk tugas mandiri di rumah, buatlah ringkasan dari materi yang Ibu jelaskan tadi, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungannya. Kemudian setelah kalian mencatat nanti materi tersebut, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Silahkan dibaca jawab pertanyaan itu, ada 5 soal. Jawaban ditulis di buku latihan, sedangkan ringkasan materi dicatat di buku catatan. Nanti akan dikumpulkan ketika kita bertatap muka atau belajar di pertemuan berikutnya di sekolah. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.